Assalamualaikum, bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 7. Yang akan saya bahas di video kali ini ada di halaman 63, soal 1, soal 2, soal 3, dan soal 4. Disimak ya Dek ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Soal 1. Gunakan metode Q pada halaman sebelumnya untuk menentukan berapa lidi dibutuhkan untuk membuat 20 persegi. Berapa lidi yang diperlukan untuk membuat 30 persegi. Oke, cara menjawabnya berarti kita lihat metode Q di halaman 62. Ini dia. Nah, metode yang dimaksud itu adalah metode ini, Dek. Kita lihat ya, untuk banyaknya persegi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, dan seterusnya. Karena kita nanti diminta adalah kalau banyaknya persegi 20, berarti di sini nanti kita hitung ya, untuk banyaknya persegi 20, dan satu lagi kalau untuk banyaknya persegi 30. Nah, sekarang kita lihat gambarnya, ini 1 persegi, di sini 2 persegi, ini 3 persegi, 4 persegi, dan seterusnya. Berarti nanti punya kita kalau digambar itu menjadi 20 persegi dan 30 persegi. Tetapi tidak perlu digambar, nggak apa-apa. Yang penting kita hanya menghitung banyak lidi yang diperlukan. Ini dia, kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan. Caranya gini, 1 ditambah dalam kurung 1 kali 3. Ini maksudnya gini, 1 itu adalah 1 buah lidi yang berwarna merah ini, Dek. Kemudian, kalau perseginya ada 1, maka yang di dalam kurung ini kita tulis angka 1. Ini kan perseginya ada 1 ya, maka kita tulis angka 1 dikali 3. 3-nya ini apa? Warna lidi yang biru ini, kan 3. Ya, setiap tambahan 1 buah persegi ini memerlukan tambahan 3 buah lidi yang berwarna biru. Intinya 1 ini adalah lidi yang berwarna merah, ditambah kalau dia perseginya ada 1 berarti kita tulis angka 1 langsung dikali 3. Sama dengan berapa? 1 ditambah 1 kali 3 itu kan 3 ya. Jadinya 1 tambah 3 sama dengan 4. Jadi kalau ada 1 buah persegi, lidi yang dibutuhkan adalah 4. Nah, sekarang kalau ada 2 buah persegi, ya udah rumusnya sama. 1 ditambah dalam kurung. Nah, karena ini perseginya 2, kita tulis angka 2. Lalu dikali 3. Dikali 3-nya tetap ya, karena tambahan untuk 1 buah persegi tadi adalah 3 buah lidi yang berwarna biru. Terus dihitung sama dengan 1 ditambah 2 kali 3 adalah 6. Berarti 1 tambah 6 yaitu 7. Coba kita hitung, benar nggak? Nih ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Betul. Yang tadi juga betul ya, ada 4 buah lidi yang diperlukan untuk membentuk 1 buah persegi. Nih, 1, 2, 3, 4 tuh. Begitu seterusnya. Coba kita lihat untuk perseginya kalau ada 3. Berarti ya 1 ditambah nih, angkanya diganti 3 dikali 3. Sama dengan 1 ditambah berapa ini? 9 ya, berarti 10. Ini kalau kita hitung pasti lidinya betul ada 10. Nah, kalau perseginya ada 4, kita ganti dengan angka 4 di sini. Menjadi 1 ditambah dalam kurung 4 kali 3. Berarti 1 ditambah 12 ya, sama dengan 13. Nah, paham? Nah, sekarang untuk persegi yang sebanyak 20, nanti banyaknya lidi berapa? Langsung aja kita masukkan. Berarti 1 ditambah dalam kurung. Nih, kalau perseginya 20, angkanya ini kita ganti dengan 20, kemudian dikali 3. Gitu deh. Hitung deh. 1 ditambah 20 kali 3 itu kan 60 ya. Berarti 1 ditambah 60 yaitu 61. Lagi untuk yang banyaknya persegi sebanyak 30, ya udah berarti 1 ditambah dalam kurung ya 30 dikali 3. Kayak gitu. Sama dengan 1 ditambah ini berarti 90 ya. Berarti 1 ditambah 90 yaitu 91. Sudah selesai, terjawab untuk soal 1. Tinggal kita tulis jawabannya seperti ini aja.
Ini ya, kita siapkan untuk soal 1. Banyak lidi yang diperlukan untuk membuat 20 persegi sama dengan 1 ditambah dalam kurung 20 kali 3. Kayak gitu. Sama dengan 1 ditambah 20 kali 3 kan 60 ya. Sama dengan 1 ditambah 60 adalah 61. Satuannya apa? Karena banyak lidi berarti kita pakai satuannya buah gitu aja. Udah selesai. Nah, sekarang satu lagi untuk pembuat 30 persegi. Ini dia, banyak lidi yang diperlukan untuk membuat 30 persegi sama dengan 1 ditambah dalam kurung 30 kali 3. Ya, sama dengan 1 ditambah 30 kali 3 adalah 90. Berarti 1 ditambah 90 yaitu 91. Buah, udah kayak gini. Nah, untuk redaksi menjawabnya, kalian boleh samaan dengan Kak Sari ini. Bikin kalimat sendiri juga boleh. Yang penting jawabannya harus sama. Kalau untuk membuat 20 persegi dibutuhkan 61 buah lidi. Kalau untuk membuat 30 persegi dibutuhkan 91 buah lidi. Oke? Jelas ya? Nah, sekarang kita lanjut ke soal 2. Di sini soal 2, pada kalimat matematika di halaman 60 dan 61, jika kita menggunakan cara Heru untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi, maka kalimat matematikanya adalah 4 ditambah 3 kali dalam kurung A dikurangi 1. Perintahnya, lengkapi penjelasan di bawah ini dengan mengisi kotak dengan bilangan atau kalimat matematika. Oke, Kak Sari bantu cara mengisi kotaknya. Ini dia. Ini ya dek ya, banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk persegi pertama adalah berapa? Caranya gini, kalau untuk membentuk persegi pertama itu banyaknya lidi yang berwarna merah ini. Ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kita isi 4. Kemudian, setelah membuat persegi pertama, kita menambahkan berapa lidi untuk membentuk persegi lagi. Nah, setelah membuat persegi yang pertama, berarti ini sudah jadi. Kalau mau membentuk persegi lagi, kita hanya perlu menambahkan berapa lidi ini? 3 ya, 1, 2, 3. Nanti kalau mau bikin persegi lagi, tambah lagi 3 lidi. 1, 2, 3. Gitu kan? Jadi di sini kita isi dengan angka 3. Lanjut, jika persegi pertama tidak disertakan, maka ada A persegi. Jadi, banyaknya persegi adalah ini dia. Kalau seluruhnya itu kan sebanyak A persegi. Nah, tetapi kalau persegi yang pertama ini tidak dihitung, tidak diikutkan, menjadi ada berapa banyak perseginya? Menjadi ada sebanyak A kurangi 1. Jadi, tadinya sebanyak A, terus dikurangi 1 yang ini. Nah, di sini kita pindah ya, A kurangi 1. Kesimpulannya, kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan adalah 4, ini tadi, ditambah 3 yang di sini, dikali A kurangi 1 yang dari sini. Jelas ya? Sudah betul jawaban kita. Oke, nah sekarang kita lanjut soal 3 di bawahnya. Ini dia soal 3. Menggunakan pendekatan pada soal 2, tentukan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 20 persegi dan 30 persegi. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban di soal 1. Ini maksudnya gini, kita disuruh menghitung banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 20 persegi dengan menggunakan rumus yang ini. Kita juga disuruh menghitung banyaknya lidi yang diperlukan untuk membentuk 30 persegi juga menggunakan rumus yang di sini. Gitu loh, Dek. Terus nanti dibandingkan dengan jawaban kita di soal 1. Tadi jawaban kita di soal 1 itu kan 61 dan 91. Apakah nanti dengan menggunakan rumus ini hasilnya juga bakalan sama gitu ya. Kita lihat nanti hasilnya. Yang pertama untuk 20 persegi dulu. Berarti A-nya di sini diganti dengan angka 20. Kalau mau menghitung untuk 30 persegi, nanti A-nya ini diganti dengan angka 30. Kak Sari bantu. Seperti ini cara menuliskannya.
Kita siapkan dulu ini ya, banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 20 persegi sama dengan masukkan di sini 4 ditambah 3 dalam kurung A kurangi 1 ya, tulis 4 ditambah 3 dalam kurung A kurangi 1. Masukkan A-nya ini diganti angka 20. 4 ditambah 3 buka kurung ya, 20 kurangi 1. Ini nanti artinya 3 dikali dengan hasilnya 20 kurangi 1. Berapa sih 20 kurangi 1? 19 ya. Berarti gini, 4 ditambah 3 kali 19. Kalinya boleh pakai tanda kali, nggak masalah. Sama dengan, nah ini ngitungnya kayak gini, 4 ditambah 19 kali 3 dulu, atau 3 dikali 19. Berapa ya? 57 ya, betul ya. Nah sekarang 4 ditambah 57 sama dengan ya 61. Satuannya buah. Nah gini, ternyata menggunakan rumus yang ini pun banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 20 persegi itu sama, yaitu 61 buah. Ini persis dengan rumus yang kita gunakan di soal 2 tadi, yang di sini. Yang di soal 1 maksudnya Kak Sari, tuh 61 buah. Sama ya, menggunakan rumus yang ini maupun menggunakan rumus yang barusan tadi, ternyata hasilnya sama, sama-sama 61 buah. Berarti nanti kita bikin keterangannya ya, di akhir aja. Nah sekarang kita hitung untuk banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 30 persegi. Siapkan dulu, nih kita tulis dulu ya. Ini dia, udah Kak Sari tulis, banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat 30 persegi sama dengan rumusnya tetap 4 ditambah 3 kali A kurangi 1 gitu. Terus kita ganti A-nya dengan angka 30. Sama dengan 4 ditambah 3 kali 30 kurangi 1. 30 kurangi 1 itu 29 ya. Berarti 4 ditambah 3 kali 29. Sama dengan 4 ditambah berapa? 3 dikali 29 adalah 87. Nah, berarti 4 ditambah 87 berapa? 91. Satuannya buah. Nah, ternyata sama juga ya. Untuk membuat 30 persegi menggunakan rumus yang di sini hasilnya sama lagi, yaitu 91 buah. Ini tadi hitungannya persis dengan yang di soal 1. Ini deh soal 1 tadi hitungannya tuh ya, 91 buah. Sama ya. Berarti kita bikin kesimpulannya. Kesimpulannya begini, menggunakan metode penghitungan pada soal 1 maupun soal 2, ternyata hasilnya sama, titik ya. Kalau mau dikasih keterangan boleh, yaitu 61 lidi untuk membuat 20 persegi, dan 91 lidi untuk membuat 30 persegi, titik. Cukup seperti ini ya. Sekali lagi, untuk kalimatnya atau redaksinya boleh kita beda, atau samaan dengan Kak Sari gini juga boleh. Yang penting intinya hasilnya harus sama ya. Untuk membuat 20 persegi membutuhkan 61 lidi, dan untuk membuat 30 persegi membutuhkan 91 lidi. Itu dia. Oke, soal 3 beres. Sekarang kita bisa beralih ke soal 4, tetapi kita baca dulu keterangan di bawahnya. Ini dia. Ini dengan menggunakan metode Q pada halaman 62, kalimat matematika untuk menentukan banyaknya lidi yang diperlukan membentuk A persegi dinyatakan sebagai 1 ditambah A kali 3.
Banyaknya lidi yang dapat dinyatakan sebagai dalam kurung 1 ditambah 3 kali A, ya, tutup kurung. Dengan kata lain, pernyataan matematika dengan menggunakan huruf berperan sebagai cara untuk menentukan banyaknya lidi dan menyatakan hasil perhitungan. Intinya gitu deh. Menggunakan Q di halaman 62 tadi, kalau mau bikin satu buah persegi berarti A-nya diganti 1 ya. Kalau mau bikin 2 persegi A-nya diganti 2. Terus bisa dihitung ya. Intinya kayak gitu. Nah, 1 ditambah 3 kali A ini sama aja dengan 1 ditambah A kali 3. Jadi A kali 3 dengan 3 kali A itu sama ya, hanya dibolak-balik. Karena kan perkalian mempunyai sifat komutatif ya, dibalik-balik pun hasilnya akan tetap sama. A kali 3, 3 kali A. 1 ditambah A kali 3 itu sama dengan 1 ditambah 3 kali A. Nah, sekarang soal 4-nya ini dia. Dengan menggunakan soal 2, dapatkah kamu menyatakan banyaknya lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi? Lagi-lagi dengan menggunakan soal 2 ya. Maksudnya ini gimana? Kita lihat soal 2. Nah, soal 2 ini tadi fokusnya itu yang ada di dalam kotak ini, Dek. Jadi kita disuruh membuat cara menghitung lidi yang diperlukan untuk membuat A persegi. Tetapi nggak boleh sama dengan ini. Rumusnya nggak boleh sama dengan yang di sini. Kak Sari geser dikit. Nah, nggak boleh sama dengan 4 ditambah 3 dalam kurung A kurangi 1. Nggak boleh. Jadi kita harus bikin rumus sendiri. Ya, gimana caranya? Tenang, Kak Sari bantu. Kayak gini aja. Begini deh, ide yang Kak Sari pikirkan. Ini ya, Kak Sari bacakan. Nanti gambar perseginya itu seperti ini. Ini sebanyak A persegi. Nah, keterangannya, untuk membuat satu buah persegi yang pertama, letakkan sepasang lidi di bagian atas dan bawah. Kemudian, letakkan tambahan 2 lidi diletakkan di kiri dan kanan masing-masing 1. Gambarnya kayak gini. Nah, ini kalau mau membuat satu buah persegi, itu letakkan dulu lidi di atas dan bawah. Ini sepasang. Sepasang itu artinya 2 ya. Kemudian letakkan lidi di kiri dan di kanan. Masing-masing 1. Jadi kalau di total 2 juga. Ini kalau ditulis kayak gini, Dek. 2 dikali 1 terus ditambah 2. Dari mana? Ini 2-nya itu kan dari atas bawahnya ini memang lidinya ada 2 ya. Kemudian dikali 1 karena kita mau bikin satu buah persegi. Nah, sekarang ditambah 2 itu lidi yang kiri dan kanan. Ini kalau di total sama dengan 2 kali 1 adalah 2, ditambah 2 adalah 4. Jadi untuk membuat satu buah persegi dibutuhkan 4 lidi. Benar kan ya? Lanjut lagi. Langkah berikutnya, untuk membuat persegi yang kedua, yang ini nanti, letakkan 2 pasang lidi di bagian atas dan bawah. Jadi yang kita letakkan atas bawah dulu. Atas, bawah, ini 1 pasang. Atas, bawah, jadinya 2 pasang. Kalau mau bikin 2 persegi, langsung letakkan 2 pasang lidi di bagian atas dan bawah ya. Nah, kemudian letakkan tambahan 3 lidi. Diletakkan di kiri dan kanan masing-masing 1. Jadi ini kalau ditulis ya, karena dia sepasang-sepasang jadinya 2 pasang kan 2 dikali perseginya nanti akan terbentuk berapa? 2 ditambah, nah karena ini tambahannya 3 ya kita tulis 3 kayak gitu aja, sama dengan dihitung 2 kali 2 4 ditambah 3 7. Bener nggak? Bener dong, ini semuanya lidinya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti kalau mau bikin 3 buah persegi, berarti gini, 2 dikali 3 ditambah, nah tambahannya berapa? Lihat di sini, kalau 1 persegi tambahannya 2. Kalau 2 persegi tambahannya 3. Berarti nanti kalau 3 persegi tambahannya berapa? Ya 4. Nanti akan terbentuk berapa lidi nih totalnya? Kita hitung. 2 kali 3 6. 6 tambah 4 10. Coba kita gambar. Bener nggak ya 10? Caranya Kak Sari tadi gini. Bikin dulu yang atas 3 pasang ya. Yang atas sama yang bawah 1 2 3. Udah. Kemudian yang bawah ya. 1 2 3. Nah, ini kan berarti sudah 3 pasang nih. Menurut keterangan yang ini 3 ya. Nanti jadinya 3 persegi. Nah, sekarang tambahannya tadi katanya 4 lidi. Bener nggak ya? Coba kita gambar. Nih,
satu di sebelah sini, ya kan? Kemudian satu yang di sini, satu lagi yang di sini, terakhir satu yang di sini. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Pas banget 4. Kayak gitu. Jadi kesimpulannya, kalau mau membuat atau mau membuat sebanyak A persegi, maka cara rumusnya gimana? Ya gini aja. 2 dikali A, kemudian ditambah ya, banyaknya persegi berapa ditambah 1. Kan ini tadi 2 ditambah 2 dikali 2 ditambah 3. 3 itu dapat dari mana? Ya 2-nya ini ditambah 1. Ini juga 2 dikali 3 ditambah 4 ya. 4-nya ini dari mana? 3-nya ditambah 1. Kalau gitu 2 dikali A ditambah A tambah 1. Kayak gitu. Boleh. Ini dikurung-kurung seperti ini boleh. Nah, ini rumus kita yang baru ya, untuk menghitung banyaknya lidi pada A persegi, yaitu 2 dikali banyaknya persegi ditambah dengan banyaknya persegi ditambah 1. Gitu deh. Ini versinya Kak Sari ya. Nah, dan ini kalau dibuktikan juga cocok. Mau dibuktikan? Boleh. Kita gunakan untuk menghitung 20 persegi dan 30 persegi tadi. Kalau nanti jawabannya masing-masing 61 dan 91, berarti jawaban kita atau rumus kita ini benar. Tetapi kalau jawabannya nanti bukan 61 dan 91, berarti salah. Ya, coba kita uji coba. Ini dia. Kita tulis pembuktian. Oke, tadi kalau 20 persegi kan harusnya ketemunya berapa lidi, Dek? Masih ingat ya? 61 lidi. Dan kalau 30 persegi nanti ketemunya harus berapa lidi yang dibutuhkan? 91 lidi. Ini berdasarkan soal 1 dan soal 2 yang sudah kita hitung tadi ya. Nah, menggunakan rumus yang baru sekarang untuk 20 persegi berarti sama dengan tadi rumusnya gini ya, 2 kali A terus ditambah A tambah 1. Berarti A-nya di sini kita ganti dengan angka 20. Sama dengan buka kurung 2 kali 20 ditambah buka kurung 20 tambah 1. Coba kita hitung, sama dengan 2 kali 20 40 ditambah 20 tambah 1 21. Nah, 40 tambah 21 berapa? 61. Yeay, bener nggak? Bener dong, 61 buah lidi. Yes. Lagi untuk 30 persegi kita buktikan sekalian. 30 persegi sama dengan, tulis dulu rumusnya ya, ini 2 kali A tambah buka kurung A tambah 1 sama dengan 2 kali A-nya kita ganti dengan angka 30 ditambah ini juga A berarti 30 ya, terus tambah 1 sama dengan 2 kali 30 yaitu 60 ditambah 30 tambah 1 31. Nah, 60 ditambah 31 adalah 91. Yeay, benar lagi ya. Jadi jawaban kita untuk soal 4 ini sudah terbukti benar. Cocok di sini. Jawabannya 91 lidi juga. Gitu ya Dek ya. Oke, berarti dengan ini tugas Kak Sari selesai ya untuk membantu kamu membahas soal-soal di halaman 63. Harapannya Kak Sari kamu jadi mudah mengerjakan soal ini dan paham, sehingga nanti kalau ujian ketemu soal-soal seperti ini, kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Nah, agar pemahaman meningkat, perbanyak latihan soal ya. Latihan soal boleh diambil dari mana saja. Bisa dari LKS, bisa juga dari PR-PR yang diberikan oleh guru kalian. Nah, Kak Sari siap bantu ya. Kalau kamu ketemu soal yang susah, terus atau sudah tahu jawabannya tapi nggak yakin benar atau salahnya, nah itu nanti bisa kita diskusikan di dalam grup. Untuk yang sudah gabung di grup, selama kamu masih di jenjang SMP, kamu tetap berhak berada di dalam. Untuk yang belum gabung di grup dan ingin gabung, silahkan chat aja di 081 456 10 9 8 7 0. Ini grupnya ada dua macam Dek, ada yang gratis dan ada yang berbayar. Nanti kamu pilih sendiri ingin dimasukkan ke dalam grup yang mana. Oke, Kak Sari tunggu. Nah, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.